Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Padilla. Saya peserta LASA CPNS tahun 2023 angkatan 11, di mana jabatan saya adalah sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Di sini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya, yaitu berjudul Optimalisasi Promosi Donor Aferesis untuk Kebutuhan Pasien. Visi misi dari organisasi saya yaitu menjadikan rumah sakit berkualitas dan profesional, dengan misinya yaitu mewujudkan pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan efisien melalui standarisasi tata kelola rumah sakit serta sesuai dengan nilai sosial budaya. Lalu kemudian meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia. Ketiga, menyediakan sarana dan prasarana yang aman, bermutu, serta mengembangkan promosi pelayanan kesehatan. Nilai dasar dari organisasi saya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Lalu, latar belakang dari isu saya adalah UTDRS atau unit transfusi darah merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit yang bertanggung jawab atas transfusi yang aman, bermutu, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit, di mana darah dan komponen darah merupakan bahan pengobatan yang dapat menyelamatkan nyawa. Di mana komponen darah ini memiliki beberapa jenis, yaitu ada whole blood atau WB, kemudian ada paket red cell atau PRC, plasma, kemudian ada sel darah putih atau leukosit, dan trombosit. Di mana trombosit ini bisa didapatkan melalui dua cara, yaitu melalui dari whole blood atau WB dengan metode sentrifugasi. Kemudian ada trombosit aferesis, di mana trombosit aferesis ini juga dengan metode sentrifugasi tapi dengan proses yang lebih maju atau dengan teknologi yang lebih maju. Aferesis ini merupakan metode baru yang aman, mudah, dan lebih efektif dibandingkan dengan cara konvensional atau dengan cara pengambilan WB, di mana aferesis ini dapat mengambil komponen tertentu sehingga komponen yang tidak diperlukan dapat dikembalikan lagi ke dalam tubuh pendonor. Satu kantong donor trombosit aferesis ini setara dengan 6-10 kantong trombosit dengan cara konvensional atau dari whole blood tersebut. Di sini dapat kita lihat perbedaan dari volume trombosit biasa atau dari cara konvensional, kemudian dengan trombosit aferesis, di mana trombosit biasa ini biasanya rata-rata volumenya itu sekitar 30-50 cc, sedangkan trombosit aferesis ini bisa didapat 300 ml sampai 500 ml cc. Identifikasi isu, di mana saya memiliki 3 isu. Isu yang pertama adalah belum optimalnya promosi donor aferesis untuk kebutuhan pasien. Di tahun 2020, UTDRS mendapatkan alat bantuan melalui Dinkes, yaitu merupakan alat aferesis. Alat aferesis ini setelah didapat di UTDRS pada tahun 2020 hingga tahun 2023 ini hanya 3 kali running. Hal ini dikarenakan bahwa saat saya melakukan survei awal kepada tenaga kesehatan, 10 tenaga kesehatan yang diwawancarai, hanya 1 yang mengetahui mengenai donor aferesis. Kemudian kurangnya kontribusi dokter penyakit dalam dan dokter anak dalam permintaan trombosit aferesis ke unit transfusi darah. Hal ini dikarenakan beberapa dokter tidak mengetahui bahwa unit transfusi darah memiliki alat aferesis. Kemudian kurangnya fasilitas dalam berkomunikasi antara perawat dan keluarga pasien dalam memanggil petugas UTDRS sehingga terhambatnya pelayanan di UTDRS, yaitu banyaknya keluhan perawat mengenai susahnya dihubungi pegawai UTDRS karena tidak memiliki iPhone di ruangan sehingga kesulitan dalam berkomunikasi mengenai pasien. Dan banyaknya keluhan dari keluarga pasien atau pendonor bahwa susahnya memanggil pegawai UTDRS di ruangan karena pegawai ruangan selalu berada di ruangan yang berbeda-beda dan kurang mendengar suara pasien yang masuk. Kurangnya ketepatan waktu perawat ruangan dalam pengembalian darah ke UTDRS. Banyaknya perawat yang tidak melakukan pemeriksaan pretransfusi kepada pasien seperti suhu, tensi,
sebelum pengambilan darah ke UTDRS, sehingga ketika darah sudah diambil dan dibawa ke ruangan, ternyata pasien tidak dalam keadaan stabil untuk dilakukannya proses transfusi. Kemudian, kurangnya pengetahuan mengenai ketepatan waktu dan cekatan dari perawat untuk mengembalikan darah secara langsung ke UTDRS, sehingga darah melewati masa waktu yang telah ditetapkan dalam waktu pengembalian darah, yaitu kurang dari 30 menit, sehingga darah dapat dikategorikan menjadi darah rusak, sehingga pasien itu harus menunggu lagi untuk dilakukan cross matching ulang. Kemudian dari ketiga isu tersebut saya mendapatkan core isu di mana belum optimalnya promosi donor aferesis untuk kebutuhan pasien yang memiliki core isu paling tertinggi, yaitu dengan total nilai 13. Analisis faktor penyebab isu, di mana saya menggunakan metode Fishbone, yaitu penyebab pertamanya itu yang adalah manusia, kurangnya pengetahuan beberapa tenaga kesehatan mengenai donor aferesis. Kemudian di metodenya, kurangnya inovasi dalam mempromosikan donor aferesis. Kemudian sarananya, tidak adanya media promosi seperti leaflet ataupun poster tentang donor aferesis di UTDRS. Kemudian lingkungan, sulitnya mencari pendonor sukarela aferesis yang sesuai dengan kriteria syarat donor sukarela aferesis. Sehingga dampak yang ditimbulkan yaitu belum optimalnya promosi donor aferesis untuk kebutuhan pasien. Dan jika isu ini tidak segera diatasi, adanya perbaikan pada alat aferesis atau pemeliharaan pada alat aferesis, kemudian expirednya pada jarum aferesis dan expirednya kantong aferesis. Kemudian ruang lingkup dari aktualisasi saya akan melakukannya di unit transfusi darah. Gagasan kreatif saya mengenai isu yaitu menggunakan media finter atau video dan poster di ruangan UTDRS dan penyuluhan kepada tenaga kesehatan lainnya, yaitu target saya adalah dokter penyakit dalam, dokter anak, dan perawat yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Untuk mewujudkan gagasan kreatif saya memiliki 4 kegiatan, yaitu kegiatan pertama mempersiapkan materi mengenai donor aferesis. Dengan menyusun materi mengenai donor aferesis berdasarkan buku dan jurnal, di mana kegiatan ini berhubungan dengan nilai ASN akutabel. Kemudian mengkonsultasikan materi kepada dokter patologi klinik atau kepala ruangan, hubungan dengan nilai ASN yaitu kolaboratif. Kemudian memaparkan materi yang sudah siap kepada mentor, hubungan nilai ASN-nya yaitu harmonis. Penguatan nilai organisasinya yaitu kompeten dan akutabel. Kemudian kontribusinya yaitu mewujudkan visi dari rumah sakit dan misi rumah sakit yang pertama. Dengan bukti kegiatan itu yaitu foto konsultasi dan notulen dari mentor, dokter penyakit patologi klinik, dan kepala ruangan. Yang kedua yaitu membuat media berupa video dan baliho atau poster dengan merancang desain dan baliho atau poster mengenai donor aferesis. Hubungan dengan nilai ASN-nya adalah berorientasi pelayanan, adaptif, dan kompeten. Konsultasikan video dan baliho atau poster ke bagian promosi kesehatan rumah sakit atau PKRS dengan hubungan nilai ASN-nya yaitu kolaboratif dan harmonis. Kemudian mengupload video ke YouTube dan memasang baliho poster di ruangan UTDRS dengan hubungan nilai ASN-nya berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif. Kontribusi pada rumah sakit yaitu mewujudkan visi misi rumah sakit dengan misi nomor 3. Kemudian penguatan nilai organisasinya adalah adaptif. Bukti dari kegiatan kedua ini yaitu foto konsultasi, notulen, video, dan baliho poster. Ketiga, mensosialisasikan kepada tenaga kesehatan lainnya tentang donor aferesis, yaitu meminta izin atasan untuk melakukan sosialisasi mengenai donor aferesis. Hubungan nilai ASN-nya yaitu ada akutabel dan harmonis. Kemudian menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk sosialisasi. Nilai ASN-nya yaitu akutabel dan kompeten. Kemudian melakukan sosialisasi nilai hubungan ASN-nya akutabel, kompeten, harmonis, dan berorientasi pelayanan. Di mana kegiatan ketiga ini mewujudkan visi rumah sakit dan mewujudkan misi rumah sakit yang kedua. Lalu penguatan nilai organisasinya adalah kompeten. Keempat, melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Saya melakukan konsultasi kembali kepada mentor tentang kuesioner dengan menggunakan Google Form.
hubungan nilai ASN-nya akuntabel dan harmonis, lalu membuat kuesioner evaluasi menggunakan Google Form, yaitu nilai hubungan ASN-nya kompeten dan adaptif, lalu melakukan evaluasi dengan cara mengisi Google Form, nilai hubungan ASN-nya ada loyal, harmonis, dan adaptif, kemudian membuat hasil laporan dengan nilai hubungan ASN-nya loyal, harmonis. Kontribusinya pada kegiatan ini yaitu mewujudkan visi rumah sakit dan misi rumah sakit yang kedua, lalu penguatan nilai organisasinya loyal. Bukti dari kegiatan keempat saya ini yaitu kuesioner atau link dari kuesioner atau video mengenai laporan dari evaluasi. Ini adalah keseluruhan dari tabel rencana aktualisasi saya dari ketiga isu dari keempat kegiatan ini. Kemudian ini adalah jadwal kegiatan aktualisasi saya, di mana saya mempersiapkan materi mengenai donor apresiasi pada minggu ketiga dan keempat pada bulan Juni. Kemudian pada membuat media berupa video dan baliho poster pada minggu pertama dan minggu kedua di bulan Juli. Kemudian mensosialisasikan kepada tenaga kesehatan tentang donor apresiasi pada minggu ketiga dan minggu keempat. Kemudian melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan pada Agustus minggu ke-1 dan minggu kedua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.